Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada seluruh pencinta Sarang Tahun TV, insyaallah pada hari ini kita akan membahas sedikit tentang masalah amaliyah yang begitu luar biasa, yang mana pada kesempatan ini kita akan mengambil referensi dari kitab Uspuriyah yaitu yang berkaitan dengan amal yang bisa menghapus dosa-dosa kita, perbuatan baik yang bisa menghapus segala perbuatan dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Diriwayatkan dari Abu Nasir Al-Wasiti, ia berkata, aku mendengar Abu Roja Al-Ataridi memberitakan dari Abu Bakar As-Siddiq bahwa seorang Arab datang kepada Nabi besar Muhammad SAW lalu berkata, sabdamu telah sampai padaku bahwa antara Jumat dengan Jumat dan sholat dengan sholat selama itu merupakan tebusan bagi dosa-dosa siapa saja yang menjauhi dosa-dosa besar. Rasulullah SAW menjawab iya. Kemudian Rasulullah menambahkan, mandi pada hari Jumat adalah kifarat, penebus dosa, dan berjalan menuju sholat Jumat pun adalah sebagai kifarat, penebus dosa. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, bahwasanya kalau kita melaksanakan sholat Jumat, kita mandi dan berjalan itu merupakan perbuatan yang luar biasa, karena itu bisa menjadikan kifarat buat kita semua. Di sini hadis ini yang diriwayatkan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, bahwasanya dulu diceritakan bahwa di zaman jahiliyah ada seorang pedagang masuk Islam karena bermimpi ketika tinggal di Syam. Dalam mimpi ia melihat matahari dan bulan berada di pangkuannya. Bermimpi. Ia mengambil dan mendekapnya lalu memakaikan selendang kepada matahari dan bulan tersebut. Ketika bangun, ia menemui pendeta Nasrani untuk menanyakan mimpi itu. Tibalah Abu Bakar As-Siddiq di tempat pendeta. Ia ceritakan tentang mimpinya dan minta supaya ditafsirkan. Pendeta itu berkata, dari mana engkau? Abu Bakar menjawab, dari Mekah. Pendeta bertanya, dari suku mana? Dibilang, Abu Bakar menjawab, dari suku Taim. Lalu pendeta bertanya lagi, apa urusanmu? Abu Bakar menjawab, berdagang. Pendeta berkata, akan datang di zamanmu seorang lelaki dari Bani Hashim yang bernama Muhammad Al-Amin, dan ia adalah nabi terakhir, yaitu nabi akhir zaman. Seandainya bukan lantaran dia, Allah tidak menciptakan langit dan bumi beserta dengan segala isinya. Allah tidak menciptakan Adam dan tidak menciptakan para nabi dan rasul kecuali lantaran dia. Sedangkan ia, maksudnya Rasulullah, pemimpin para rasul dan penutup para nabi-nabi. Engkau akan masuk agamanya, akan menjadi pembantu dan khalifah sesudahnya. Inilah tafsir mimpi. Jadi waktu itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini belum Islam, belum. Ya, jadi sedang bermimpi gitu ya, sedang mimpi antara bulan dengan matahari berada di pangkuannya. Nah, tatkala Sayyidina Abu Bakar ya terus bertanya, pendeta itu katanya, ku dapatkan sifatnya dalam kitab Taurat, Injil dan Zabur. Aku telah masuk Islam dan menyembunyikan keislamanku karena takut dengan orang-orang Nasrani. Ini si pendeta tadi. Nah, kemudian tatkala Sayyidina Abu Bakar mendengar tentang sifat-sifat Nabi dari pendeta tersebut,
lunaklah hatinya dan timbul keinginan untuk mengunjungi beliau. Akhirnya Abu Bakar pun datang ke Mekah untuk mencari, lalu ia bertemu dengan Rasulullah SAW, dan ketika melihat Rasulullah SAW langsung Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini sangat mencintai serta sangat berat untuk berpisah dengan Rasulullah SAW. Setelah keadaan itu berlangsung lama, Sayyidina Abu Bakar ini kan belum masuk Islam, belum. Pada suatu hari Rasulullah SAW bersabda kepada Sayyidina Abu Bakar, "Hai Abu Bakar," kata Nabi, "setiap hari kau datang dan duduk bersamaku, namun kau tidak masuk Islam." Abu Bakar berkata, "Andai kata engkau seorang Nabi, haruslah engkau mempunyai mukjizat." Jadi Sayyidina Abu Bakar ini mau tahu dulu apa mukjizat dari Rasulullah SAW. Padahal udah sering ketemu, tapi belum masuk Islam belum. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada Sayyidina Abu Bakar, "Tidak cukupkah mukjizat yang kau lihat di Syam dan telah dijelaskan oleh pendeta yang memberitahumu tentang keislamannya?" Kaget kan? Kalau Abu Bakar mendengar itu kaget, Masya Allah, langsung mengucapkan hari itu juga, nggak pakai mikir lagi. Jadi ketika Rasulullah mengasih tahu tentang kejadian di Syam itu kan salah satu mukjizat, karena Rasulullah tidak pernah mengetahui itu. Tapi ini mukjizat dari Rasulullah SAW. Hari itu juga Sayyidina Abu Bakar Siddiq memeluk Islam, mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Abu Bakar masuk Islam dan menjalani dengan baik. Nah, ini hal-hal yang begitu luar biasa, ya, yang mudah-mudahan ketika kita melakukan hal-hal yang berkaitan dengan masalah dosa-dosa dan kesalahan, kalau kita bertobat, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan menerima tobat kita. Dosa kita segede kapal, ampunan Allah sebesar lautan. Dosa kita sebesar bumi, ampunan Allah, rahmat Allah sebesar alam semesta ini. Jadi kita jangan berputus asa dengan apa-apa dari kesalahan kita, bahwasanya yakinkan bahwa Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun. Tapi ketika kita sudah bertobat kepada Allah, maka wajib kita bersungguh-sungguh untuk menyusun kembali kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan dengan memperbaiki baik segala amalia, segala apapun. Jadi bahwasanya perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan-perbuatan jahat. Sebagian ulama mengatakan jika engkau berbuat suatu kejahatan, maka barengilah dengan perbuatan baik. Ketika melakukan kesalahan, iringilah bahasanya dengan perbuatan baik. Jadi kalau kita suatu melakukan kesalahan dan kita melakukan perbuatan baik, maka insya Allah itu akan menutupi perbuatan baik kita. Perbuatan jelek ditutupi dengan perbuatan baik yang kita lakukan. Itulah Maha Penyayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit ini, bagaimana keyakinan itu begitu luar biasanya, dan mudah-mudahan kita semakin mantap lagi, ya, dalam mempelajari Islam, dan mudah-mudahan Islam itu terus ada sampai datang kematian kita. Ingat, jangan pernah ngelihat umat Islamnya, tapi lihat Islamnya. Kenapa? Karena yang namanya umat Islam tidak semuanya paham tentang Islam. Jadi banyak umat Islam juga yang membuat kesalahan, yang membuat kerusakan, banyak mereka Islam. Tapi ketika kita tidak mau terganggu dengan hal-hal tersebut, keislaman kita, keimanan kita tidak mau terganggu, jangan pernah melihat orang Islamnya, tapi lihat agama Islamnya.
lihat pembawa risalah Islamnya, dan lihat siapa yang menciptakan agama Islam ini. Jadi yang harus kita lihat adalah Islam dengan segala ajarannya, Rasulullah sebagai pembawa risalah Islam, dan Allah Subhanahu wa taala sebagai yang menciptakan Islam itu sendiri, yang telah menciptakan agama ini. Jadi jangan pernah melihat umat Islamnya. Umat Islam baik, kita ambil yang baik. Kalau umat Islam gak baik, maka kita jangan tiru perbuatan baik tersebut. Karena semata-mata baik atau tidaknya seseorang itu dilihat dari ketakwaannya. Banyak orang yang menyinyir Islam. Jangan. Kenapa? Karena Islam itu gak salah, agama itu gak salah. Yang salah itu adalah para pemeluknya. Mereka mengaku agama Islam, tetapi mereka tidak paham dengan keislamannya. Kadang mereka Islam, tapi mereka tidak mempelajari dan tidak mendalami tentang keislaman tersebut. Sayyidina Abu Bakar adalah sosok khalifah pertama sesuai dengan tafsir yang ditahu oleh pendeta tadi, karena beliau begitu teguhnya. Sekali mencintai Rasulullah, langsung selamanya mencintai Rasulullah, tidak mau berpisah dengan Rasulullah. Selagi masuk Islam, totalitas, loyalitas untuk Islam, dan terus mempelajari apa-apa yang perlu diperhatikan untuk memperkuat keyakinan dalam keislaman tersebut. Insya Allah, kalau prinsip kita seperti prinsip Sayyidina Abu Bakar, insya Allah totalitas, loyalitas terhadap Islam, dan tidak pernah melihat keburukan dari umat Islam sendiri, insya Allah kita sebagai umat Islam akan terus tenang dalam beribadah, dan terus kita tentram dalam menjalankan keislaman yang kita peluk ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.